Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri Lomba Pidato Triangle Competition, yang saya hormati Panitia Pelaksana Lomba Pidato Triangle Competition, serta teman-teman peserta Lomba Pidato yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita dapat menyemarakan Lomba Pidato Triangle Competition meskipun di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya, Kobang Dia Rahayuni selaku perwakilan dari SMA Negeri 1 Sukasada untuk menyampaikan pidato yang berjudul Menciptakan Generasi Milenial dengan Pendidikan Karakter Guna Menyongsong Era Globalisasi. Hadirin yang saya hormati, kita sebagai generasi milenial tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya globalisasi. Globalisasi merupakan era yang serba modern yang menuntut semua manusia untuk berpikir maju. Era ini adalah era yang tidak bisa dihindari sesuai dengan peradaban manusia, mau tidak mau, suka tidak suka. Untuk itu, pemikiran modern diperlukan pendidikan untuk bersaing dengan masyarakat lainnya, terutama pada negara maju. Jika hal tersebut tidak dibarengi dengan filter yang kuat, globalisasi dapat berakibat pada krisis akhlak yang terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga pejabat negara. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan atau melalui media sosial, semua informasi bisa kita dapatkan, mulai dari informasi yang bersifat positif hingga informasi yang bersifat negatif. Hal ini dapat dikarenakan arus globalisasi yang semakin meluas membawa begitu banyak perubahan pada generasi milenial saat ini. Hadirin yang saya cintai, pendidikan merupakan salah satu proses belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik saja, melainkan juga bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi muda bangsa yang cerdas. Pendidikan juga merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita. Anda bercita-cita ingin menjadi dokter, guru, polisi, presiden. Semua itu tidak akan tercapai tanpa adanya pendidikan yang memadai. Dengan pendidikan diharapkan dapat terwujud kualitas generasi muda bangsa yang mampu meminimalisasi berbagai penyebab permasalahan budaya dan karakter bangsa. Saat ini, pendidikan karakter sangat dibutuhkan untuk membentuk kualitas generasi muda bangsa yang unggul dengan menumbuhkan rasa sikap yang bertanggung jawab dalam menghadapi era globalisasi ini. Mengutip dari ruangguruku.com, menurut Thomas Likona, pendidikan karakter adalah salah satu usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk membantu seseorang sehingga ia bisa memahami, memperhatikan, serta melakukan nilai-nilai etika yang pokok. Hadirin yang berbahagia, kondisi pandemi COVID-19 saat ini menjadi tantangan baru bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan formal dalam upaya penguatan pendidikan karakter bangsa. Pendidikan dominan tidak dilakukan dengan tatap muka sehingga menjadi tantangan guru dalam proses pendidikan karakter tersebut. Salah satu hambatan dalam pendidikan jarak jauh yang berhubungan dengan pendidikan karakter adalah tentang kejujuran siswa. Selama pembelajaran di sekolah, guru selalu menanamkan sifat jujur pada diri siswanya, baik dalam hal mengerjakan tugas ataupun ujian. Tetapi, yang terjadi dengan pembelajaran di rumah justru sebaliknya. Kita tidak pernah tahu apakah mereka para siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan jujur dengan kemampuan mereka sendiri. Bahkan kini, mereka bisa dengan mudah hanya mengcopy-paste jawaban dari internet atau media lainnya. Disinilah peran orang tua sangat penting untuk mendampingi dan mendidik anak-anaknya selama proses pembelajaran jarak jauh ini berlangsung. Namun, yang menjadi sebuah pertanyaan saat ini adalah, apakah semua orang tua bisa senantiasa mendampingi anak-anak mereka? Jawabannya tentu tidak. Banyak faktor yang menyebabkan orang tua tidak bisa senantiasa mendampingi anak-anak mereka. Salah satunya adalah faktor pekerjaan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan karakter pada siswa selama pembelajaran jarak jauh ini berlangsung. Mereka hanya mengutamakan nilai, bukan kejujuran. Kita semua tahu bahwa untuk menanamkan sifat jujur bukanlah suatu hal yang mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama serta upaya yang terus-menerus agar menjadi suatu kebiasaan. Hadirin yang saya hormati,
Keberhasilan pendidikan karakter mengisyaratkan bahwa pembelajaran tidak serta-merta hanya dilihat dari perspektif ranah kognitif saja. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah dengan segenap elemen pendidikan di Indonesia memikirkan upaya mengganti pendidikan karakter yang selama masa pandemi COVID-19 ini terpaksa harus terabaikan. Jangan sampai hilangnya nilai-nilai karakter menjadi bagian dari new normal. Dari sini juga kita dapat melihat bahwa pendidikan karakter tidak hanya melibatkan para guru saja. Peran orang tua serta keluarga juga tak kalah penting untuk mendidik karakter anak-anaknya. Dengan pendidikan karakter diharapkan dapat terwujud kualitas generasi muda bangsa yang bisa lebih memperhatikan serta memfilter setiap budaya yang masuk dengan arti dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk secara bijak. Marilah kita wujudkan generasi milenial yang berkarakter serta berakhlak mulia demi kemajuan bangsa dan negara kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa juga saya memohon maaf jika terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Saya tutup pidato hari ini dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.